Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiptia Anjani, NIM S1 B019061, kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang tentang yang pertama yaitu pengertian hukum pidana. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu fungsi hukum pidana. Ada dua, yaitu sebagai social control, alat kontrol sosial, dan social engineering atau sosial perbuatan masyarakat. Yang ketiga yaitu sifat hukum pidana, yaitu bersifat publik. Hubungan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi. Ilmu hukum pidana mempunyai objek pada aturan hukum tentang kenyataan dengan akibat hukum berupa pidana dan tujuan untuk mendapatkan pengertian dan penggunaan pidana yang sebaik-baiknya guna mencapai keadilan hukum, sedangkan kriminologi mempunyai objek manusia penjahat di belakang peraturan hukum pidana dan tujuannya memperoleh pengetahuan tentang sebab kejahatan untuk memberikan pidana atau tindakan yang tepat agar tidak melakukan lagi kejahatan. Selanjutnya yaitu asas hukum pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret, asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan undang-undang dasar. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum pidana Indonesia. Yang pertama yaitu asas legalitas, yang kedua asas teritorialitas, yang ketiga asas nasional aktif, yang ketiga asas nasional positif, yang kelima asas tidak ada hubungan tanpa kesalahan, yang keenam yaitu asas universalitas. Selanjutnya pengertian sebab akibat, yaitu ajaran sebab akibat adalah suatu ajaran yang berusaha untuk mencari jawaban dari masalah akibat tindak pidana. Selanjutnya itu tujuan mempelajari sebab akibat. Yang pertama yaitu untuk mencari hubungan sebab dan akibat, seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Yang kedua yaitu menentukan ada atau tidaknya terjadi suatu tindakan yang dapat dipidanakan. Yang ketiga yaitu untuk dapat menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindakan pidana. Selanjutnya yaitu hubungan kausal antara sebab dan akibat. Suatu kegiatan tidak dapat memahami suatu perbuatan. Suatu kegiatan tidak dapat memahami suatu akibat tanpa disertai sebab. Sebaliknya, suatu kegiatan tidak dapat menentukan suatu sebab bila belum mengalami akibatnya. Selanjutnya yaitu rumusan sebab akibat dalam KUHP. Yang pertama yaitu rumusan sebab akibat dirumuskan sekaligus terdapat dalam pasal 358 KUHP. Yang kedua yaitu akibat rumusan secara jelas terdapat dalam pasal 194 KUHP ayat 2. Yang ketiga yaitu penyebab dirumuskan secara jelas terdapat pada pasal 351 KUHP ayat 1. Yang keempat yaitu sebab kausa dirumuskan berupa suatu tindakan tertentu tanpa mensyaratkan telah timbul akibatnya terdapat pada pasal 122 KUHP poin kedua. Yang kelima yaitu akibat dirumuskannya berupa suatu kenyataan tertentu tanpa menentukan suatu kelakuan atau tindakan tertentu sebagai penyebab terdapat pada pasal 359 dan 366 KUHP. Implementasi ajaran sebab akibat dari praktik hukum seorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Hal ini sesuai dengan pendapat Effendi yang mengemukakan bahwa pekerjaan hakim menjadi lebih mudah dengan perkembangan dan teknologi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur subjektif perbuatan pidana adalah unsur yang melekat pada pelaku perbuatan pidana. Unsur-unsur objektif perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan di sisi pelaku. Itu percobaan pidana. Yang pertama, dalam hukum pidana, percobaan merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak segi atau aspek. Perbedaan dalam arti umum adalah apabila dalam hukum pidana dibicarakan hal percobaan, berarti tujuan yang dikejar tidak tercapai. Yang kedua yaitu teori-teori
percobaan dalam hukuman pidana, dalam hukum pidana. Teori percobaan ada dua, yaitu teori subjektif dan objektif. Teori objektif dibagi menjadi tiga, yaitu formal, material, dan campuran. Selanjutnya, rumusan percobaan dalam KUHP. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam buku tentang umum bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. Hukum yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melakukan pelanggaran undang-undang hukum pidana. Selanjutnya yaitu tujuan hukum pidana. Terdapat beberapa teori tentang tujuan pemberian hukum atau pemindahan, yaitu yang pertama teori absolut, yang kedua teori relatif, yang ketiga teori gabungan, yang keempat teori treatment, yang kelima teori perlindungan sosial. Selanjutnya jenis-jenis hukuman pokok dan dalam KUHP. Dalam pasal 10 KUHP ditegaskan bahwa ada lima jenis hukuman pokok. Yang pertama pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan, yang keempat pidana denda, yang kelima pidana tutupan. Selanjutnya jenis-jenis hukuman tambahan dalam KUHP. Yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, yang ketiga pengumuman putusan hakim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.